Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana, NIM 19102041 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Materi-materi ini yang pertama ialah materi mengenai Sistem Ekonomi Indonesia. Berbicara mengenai sistem ekonomi memiliki pengertian. Sistem ekonomi ialah seluruh yang mencakup mengenai proses dan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mewujudkan kemakmuran. Lalu, berbicara mengenai sistem ekonomi yang dianut tiap bangsa tentulah berbeda. Untuk membedakannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Lalu yang kedua ialah kebebasan masyarakat. Maksudnya ialah masyarakat bebas untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Dan kemudian peranan pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsa. Lalu selanjutnya untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang. Antara lain, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan yang namanya kemakmuran dan juga kesejahteraan yang adil dan merata. Kemudian perlu juga pada struktur ekonomi dimantapkan, sehingga strukturnya itu seimbang antara berbagai sektor. Lalu selanjutnya itu pemerataan pembangunan, kemudian kemampuan bersaing, dan lain sebagainya. Kemudian materi kedua ialah mengenai klasifikasi sistem ekonomi, di mana ada dua klasifikasi sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ialah berdasarkan mekanisme dan koordinasi. Berdasarkan mekanisme dan koordinasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisi, atau dapat dikatakan turun-temurun. Dengan cara kerjanya yaitu terjadi pertukaran antara satu barang dengan barang lainnya yang sama-sama saling membutuhkan. Sistem ini tidak menggunakan alat ketiga atau yang disebut dengan uang. Lalu yang kedua ialah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ialah sistem ini menggunakan mekanisme yang melalui aturan-aturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasan ke bawahan atau oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. Maka dari itu, kita terus selalu berkoordinasi dengan atasan atau kita selalu terpusat. Kemudian yang ketiga ialah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar menggunakan mekanisme berdasarkan hukum tawar-menawar, hukum permintaan dan penawaran, dan juga ketersediaan produksi. Selanjutnya yang kedua ialah berdasarkan ideologi. Berbicara mengenai ideologi berarti dasar atau landasan negaranya. Berdasarkan ideologi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut ideologi liberalisme, yaitu negara-negara yang bebas. Contohnya seperti Amerika Serikat, yang mana sistem perekonomiannya tidak diatur oleh siapapun. Pada sistem ekonomi kapitalis menggunakan sistem ekonomi pasar. Maka dari itu, salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis ialah campur tangan dari pemerintah sangatlah minim. Lalu yang kedua ialah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalisme, yang mana sistem sosialis ini dianut oleh negara-negara yang berideologikan komunisme. Maka dari itu sistem ini bersifat komando, bersifat satu perintah yaitu dari pemerintah. Yang mana pada sistem sosialis ini dikenal dengan sama rata dan sama rasa. Maka dari itu, sistem sosialis bercirikan hak kepemilikan ialah hak sosialis atau hak bersama.
Lalu yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam, di mana sistem ini otomatis aturan atau ideologi yang digunakan adalah ideologi-ideologi Islam. Namun, bukan berarti yang menggunakan adalah negara-negara Islam. Pada sistem ekonomi ini landasannya adalah ekonomi syariah. Contoh negara yang mengandung sistem ekonomi Islam ialah negara Turki. Untuk mekanisme sistem ini ialah berbagi. Tetap ada hak kepemilikan yang dibagi menjadi beberapa hak, yaitu yang pertama hak individu, lalu hak kepemilikan umum, dan hak kepemilikan negara. Sistem ini mengimbangi antara sistem sosial dengan sistem kapitalisme. Tetapi sistem ini lebih mementingkan nilai-nilai ilaiyah, yaitu nilai-nilai yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan yang harus dibagi. Untuk sistem ekonomi Islam, lebih dekat dengan sistem ekonomi keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini ialah campuran antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalisme. Selanjutnya yaitu materi yang membahas mengenai landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlaku etik dan moral agama, bukan berlakunya materialisme. Lalu, selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti tidak mengenal pemerasan. Kemudian yaitu persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan. Selanjutnya ialah kerakyatan, yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat. Dan selanjutnya yaitu keadilan sosial, berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Pada butir-butir tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan menjadi sangat utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan. Lalu, pada pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yang membahas unsur-unsur kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi ini yang pertama ialah kebijakan mengenai harga dan upah, seperti melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum, lalu kebijakan produksi. Kemudian terdapat kebijakan perdagangan, kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, dan adanya kebijakan moneter. Lalu juga terdapat kebijakan keuangan negara, lalu kebijakan industrialisasi. Dan selanjutnya ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses yang mana menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Materi selanjutnya ialah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia dengan menjadi satu kesatuan pasar. Berbicara mengenai globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk globalisasi produksi, lalu globalisasi pembiayaan, dan juga dalam bentuk globalisasi tenaga kerja. Dan juga globalisasi dalam bentuk jaringan informasi dan globalisasi perdagangan. Globalisasi ekonomi tentu memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif yang diberikan. Untuk dampak positifnya dari globalisasi ekonomi ialah mempermudah masyarakat memperoleh barang impor yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk dari Cina, sehingga hal ini berdampak mematikan produksi dari dalam negeri. Kemudian materi selanjutnya yaitu membahas mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara ini dengan salah satu cirinya yaitu
Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Untuk badan usaha milik negara memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis persero. Dengan cirinya yaitu statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Contohnya di Indonesia seperti PT Kimia Farma. Kemudian yang kedua yaitu jenis perjan. Perusahaan jawatan dengan salah satu ciri dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada menteri atau bertanggung jawab langsung kepada dirjen departemen yang bersangkutan. Untuk contoh dari jenis perjan ini ialah Perjan PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Kemudian BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, yang mana BUMD ini pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Tujuan dari BUMD ini untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada usaha-usaha yang cukup lemah. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah kerjasama antar koperasi. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian terdapat jenis-jenis pada koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya yaitu terbagi menjadi koperasi pembelian atau pengadaan, lalu koperasi penjualan atau pemasaran, kemudian koperasi produksi dan koperasi jasa. Selanjutnya untuk jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja terbagi menjadi koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Untuk jenis koperasi menurut status keanggotaannya ialah koperasi produsen dan juga koperasi konsumen. Kemudian sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang mana pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Fungsi dan peran koperasi ini pula salah satunya ialah untuk memperkokoh perekonomian masyarakat. Selanjutnya pembahasan mengenai ekonomi Indonesia siap lompat di 2021 yang mana prediksi ini merupakan kabar baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan prediksi ini perlu upaya-upaya yaitu meminimalisir COVID terlebih dahulu. Dan selain meminimalisir COVID, harus menghilangkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan prediksi ini. Hambatan itu seperti pungutan liar, yang sebenarnya pungutan liar ini lebih tepat disebut sebagai korupsi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemangkasan jumlah komisaris Garuda Indonesia yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pemangkasan ini harapannya agar jumlah komisaris ini bisa meringankan beban keuangan Garuda Indonesia yang terus merugi. Pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah ekonomi kreatif. Sejarah ekonomi kreatif yang dimulai dari zaman modern. Aircraft mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, dan juga pendapatan serta kesejahteraan. Subsektor aircraft ialah seperti periklanan, lalu arsitektur, dan juga kerajinan. Baiklah, saat ini ialah pembahasan terakhir, yaitu mengenai animasi Indonesia menuju pasar global. Kesempatan aircraft Indonesia bisa menembus dunia. Peluangnya dapat dikatakan cukup besar karena negara Indonesia memiliki begitu banyak generasi-generasi yang kreatif. Generasi-generasi yang kreatif ini seperti animasi Ricky the Series yang mana film animasi ini going global. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.